Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya imunisasi dan kelainan atau gangguan pada sistem imun serta pencegahannya. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah proses dalam tubuh agar seseorang memiliki kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Lalu, apa perbedaan imunisasi dengan vaksinasi? Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui disuntikan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Jadi imunisasi itu adalah proses di dalam tubuhnya, sedangkan vaksinasi itu proses pemberian vaksinnya untuk menangkal suatu penyakit tertentu. Imunisasi terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif merupakan menstimulasi sistem imun untuk membentuk antibodi dan respon imun seluler untuk melawan penginfeksi. Sedangkan imunisasi pasif adalah menyediakan proteksi sementara melalui pemberian antibodi yang diproduksi secara eksogen maupun transmisi dari ibu ke janin. Contoh dari imunisasi aktif adalah vaksinasi. Vaksinasi ini memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu, sedangkan imunisasi pasif ini contohnya adalah penyuntikan antibodi, yang berarti tubuh diberikan antibodi, bukan dipancing untuk menghasilkan ketahanan tubuh untuk melawan penyakit tertentu. Berikut adalah jenis-jenis imunisasi dan penyakit yang dikendalikannya. Kelainan atau gangguan pada sistem imun antara lain AIDS, reaksi autoimun, dan alergi. Kelainan yang pertama adalah AIDS. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama Human Immune Deficiency Virus atau HIV. Target utama HIV adalah sel-sel T penolong yang merupakan elemen paling efektif dalam sistem pertahanan tubuh. Dengan menginfeksi sel-sel T penolong ini, maka HIV dapat menguasai sistem imun atau pertahanan tubuh manusia. Virus HIV berusaha untuk tidak dikenali oleh sistem pertahanan tubuh dengan cara menginfeksi secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut membuat sel-sel T penolong yang terinfeksi oleh virus HIV tersebut tidak mampu membentuk protein virus, sehingga kekebalan tubuh tidak mampu mendeteksi sel-sel yang terinfeksi dan menghancurkannya, sehingga membuat manusia sangat mudah diserang oleh berbagai jenis penyakit, yang akhirnya akan menimbulkan kematian. Kelainan selanjutnya yaitu reaksi autoimun. Kelainan ini merupakan kelainan pada fungsi sistem imun yang ditandai dengan sel-sel atau jaringan tubuh dikenali sebagai benda asing atau antigen dan diserang oleh sel-sel T. Autoimun dapat menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya yaitu ada lupus, artritis reumatoid, demam reumatik, miastenia gravis, multiple sclerosis, anemia perniciosa, dan diabetes mellitus tipe 1. Kelainan yang ketiga yaitu alergi. Alergi merupakan suatu reaksi antara antigen dan antibodi yang berlebihan yang terjadi pada individu tertentu akibat terpapar oleh bahan-bahan tertentu. Dalam kondisi alergi, tubuh bereaksi terhadap antigen yang terdapat, misalnya pada serbuk sari, debu, bahan makanan tertentu, gigitan atau sengatan serangga, dan bahan-bahan pada bulu atau rambut hewan. Orang yang menderita alergi memiliki terlampau banyak antibodi atau imunoglobulin E yang dihasilkan oleh sel-sel B. Pembentukan antibodi spesifik itu distimulasi dan menghasilkan reaksi antara antigen dan antibodi yang memicu pelepasan histamin dalam tubuh. Histamin itu menyebabkan peradangan, kulit memerah, dan pada penderita asma menyebabkan penyempitan bronkiolus. Selanjutnya adalah pencegahan dan penyembuhan penyakit. Yang pertama ada penyakit infeksi, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kuman. Pencegahannya kita harus menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi 2 kali sehari, menggosok gigi, dan mencuci tangan sebelum makan. Lalu kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan rumah maupun sekolah. Beristirahat yang cukup, jangan begadang. Selanjutnya, mengonsumsi makanan yang bergizi, membiasakan olahraga secara rutin, tidak merokok, minum alkohol, dan narkoba, dan yang terakhir memberantas faktor penyakit menular seperti camuk, lalat, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah penyakit non-infeksi, yaitu penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman. Pencegahannya yaitu dilakukan oleh dokter dengan cara memberi obat yang bisa memperbaiki metabolisme tubuh. Contohnya adalah obat insulin yang digunakan untuk mengobati penyakit diabetes. Lalu ada obat allopurinol yang digunakan untuk obat sakit asam urat. Lalu obat captopril yang digunakan untuk obat sakit darah tinggi.